Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Pada video ini saya akan demokan bagaimana cara menyesuaikan halaman jurnal, halaman paper jurnal. Di sini saya punya 5 buah paper yang akan saya sesuaikan halamannya. Ini paper yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini sebelum menyesuaikan halaman, kita lihat dulu untuk terbitannya itu apakah dia merupakan terbitan nomor pertama, nomor kedua, atau nomor ketiga. Nah, di sini jika paper tersebut dalam satu volume yang sama, maka halamannya harus nyambung ke halaman setelahnya. Itu kalau dalam satu volume. Jadi misal di volume 1 nomor 1 halamannya harus nyambung dengan volume 1 nomor 2. Kalau dia di volume yang baru, misal volume 2 di sini, maka dia harus mulai dari 1. Oke, di sini volumenya adalah volume 2 nomor 1, halaman 1 sampai 9. Di sini kita cek 1, 2, halaman 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Ini sudah sesuai untuk paper yang pertama halamannya 1 sampai 9. Kemudian kita lihat juga ini tulisan voltnya ini benar atau tidak ya. Sekalian saya demokan juga. Menyesuaikan dengan template itu harus konsisten untuk terbitan paper dari suatu jurnal. Oke, ini volumenya besar. Kemudian kita akan lihat untuk paper yang sudah terbit, apakah sesuai dengan template-nya. Oke, yang satu tadi sudah, kita kedua itu nyambung, jadi ini 9, maka paper yang kedua harus dimulai dari 10. Oke, 10. Oke, di sini kita lihat 10-nya, ternyata 10-nya tidak menggunakan halaman yang resmi, yaitu bukan yang otomatis, halaman yang bukan otomatis. Jadi untuk memasukkannya kita pakai ini ya, pakai page number di sini untuk menyesuaikan halamannya. Oke, kita lihat yang 18 ini apakah otomatis atau tidak. Ternyata tidak otomatis. Kalau tidak otomatis kita hapus dulu halamannya. Kemudian dari paper yang pertama tadi, itu kan sudah otomatis halamannya. Kita buka paper yang pertama, kita kopikan aja ini, angka satunya ini. Oke, angka 1 kita kopikan ke paper yang kedua untuk memberikan halamannya. Kemudian dari sini kita bisa buat halamannya dimulai dari berapa, ini desain. Kemudian halaman di sini, page number di sini, kemudian format page number kita mulai dari 10. Oke, nanti di sini udah otomatis 10. Kemudian di halaman yang ini, halaman yang kedua, kita lihat di paper yang pertama ini, bisa ngopi dari sini, dari paper yang sudah jadi, ataupun dari template juga bisa. Sini untuk halaman kedua pakai ISSN di sini. Kita copy saja ke sini. Nah, karena di sini default-nya adalah sudah ada judulnya, maka kita ambil yang halaman berikutnya aja. Oh, di sini ada 3 di sini. Oke, kemudian kita taruh di sini. Kalau sudah halaman yang EISSN di sini kita kopikan. Jadi kalau dia itu halamannya udah otomatis gitu, waktu kita tekan del di samping angka 2 halaman ini, halaman 2 ini, itu akan ngeblok. Nah, ini tanda kalau dia itu pakai penomoran yang otomatis. Seperti itu. Dan ini kita bisa pindahkan ke kanan. Oke, 12, 13, 14, 15,
16, 17, dan 18. Oke, ini sudah sesuai ya. Ini kalau di paper ada halaman kosong seperti ini, lebih baik hilangkan. Jadi kita delete di sini biar halaman. Jadi jangan menyisakan halaman kosong di paper. Jadi ini halaman 10 sampai 18. Oke, kita udah sesuaikan. Ini paper yang kedua, halamannya sudah sesuai. Halaman berapa ini tadi? 10 sampai 18. Oke, kita lihat pengecekan terakhir. Di sini halamannya belum sesuai ya. Ini 10 sampai 18. 10 sampai 18. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah saat ngedit paper itu halaman, kemudian volume, nomor, nama jurnal, yang paling penting adalah nama jurnal, kemudian volume, nomor, halaman, juga dilihat di bagian header sama footernya terutama, kemudian juga tabel sama gambar. Jadi misal ini tabelnya ini apakah sudah dirujuk pada kalimat, ternyata di paragraf sebelumnya ini belum merujuk ke tabel 1. Kemudian gambar 1 juga ini sudah dirujuk tapi ada di sini. Jadi harusnya itu muncul kalimat dulu, baru gambar, baru tabel. Ini juga sama. Jadi muncul penyebutan gambar dulu, baru gambarnya di bawahnya, seperti itu. Oke, itu untuk menyesuaikan editing paper. Kemudian kita ke paper berikutnya. Ini 18 tadi, paper nomor 3, berarti ada di halaman 19. Kita lihat di sini. Oke, masih manual ya. Kalau masih manual, kita kopikan dari sini. Kita kopikan di sini. Sini. Kemudian setelah itu kita ke bagian page number-nya, kita berikan halaman 19 di sini. 19 sudah, kemudian di sini 20. Oke, ini sudah otomatis. Yang ini sudah otomatis juga, tinggal kita tap aja. Jadi jika penomorannya tidak konsisten itu biasanya karena campur penomoran manual dengan penomoran otomatis. Jadi kita harus hapus dulu penomoran yang manualnya, baru kita copy penomoran yang otomatisnya. Untuk membuka header footernya cukup diklik 2 kali sini ya. Kemudian kita sesuaikan halamannya ini 19 sampai 33. Oke, kita lihat di sini 19 sampai 33. Kemudian halaman ini 19 sampai 33. Lalu oke, sudah. Ini sepertinya kurang ke kanan. Kita lihat dari paper yang pertama letaknya sebelah mana. Oke, di sini di 6. Kita lihat paper nomor 3 letaknya ada di Oke, letakkan di 6. Oke. Jika sudah 19 sampai 33. Nah, ini pakai koma, yang ini nggak pakai koma. Ini page. Kalau di halamannya cuma 1 angka itu page saja, tapi kalau halamannya dari sekian sampai sekian maka page 2 kali B-nya. Page. Oke. Kemudian kita lihat sesuaikan di sini 19, oke. 19 ini nggak pakai koma, kita tambah koma di sini. Nah, ini disesuaikan juga. Kita lihat dulu dari template-nya seperti apa. Template-nya nggak pakai koma. Oh, page-nya cuma 1. Oke, kalau dari template-nya itu sudah seperti itu, maka kita sesuaikan dengan template-nya saja. Jadi sebenarnya hanya masalah konsistensi aja. Ini di tengah, ini di kiri.
Kita lihat dari template-nya apakah di tengah atau di kiri. Ini di kiri semua ya di template-nya. Berarti ini harus kita buat rata kiri di sini. Ini paper yang pertama, kita lihat paper yang kedua, konsistensinya. Atau kita lihat paper yang sudah terbit, itu apakah di tengah juga. Nah, ini agak sedikit tidak konsisten. Di template ADMJ di sini, tapi di paper yang telah terbit di sini Ahmad Dahlan Medical Journal. Jadi tidak konsisten dengan template. Kita lihat paper yang berikutnya. Paper yang terakhir apakah sama pakai ADMJ atau pakai anti-MJ yang tidak disingkat. Oke, di sini tengah kiri. Nah, ini kalau di template-nya pakai ADMJ di sini. Jadi harus konsisten ini. Jadi saat ngedit juga harus konsisten. Apakah di tengah ataukah di kiri. Kalau saran saya, sesuaikan dengan template-nya. Template-nya kalau di kiri ya di kiri, di kanan ya di kanan, di tengah ya di tengah, seperti itu. Kalau dirubah, sudah terlanjur terbit papernya, susah untuk merubahnya, mending template-nya yang disesuaikan. Oke, ini yang 2, 3. Sudah halaman 33 kita save, kemudian kita ke paper 4, halamannya adalah 34 di sini. Ini kita sesuaikan halaman 34 di sini. Oke, 34. Ini sudah 35, kita tab. Kemudian 36, 37, 38. Oke, ini halaman kosongnya kita hapus. Oke, sudah halaman kosongnya sudah kita hapus. Ini 38, kita lihat di sini halamannya 34 ya. 34 sampai 38. Di sini juga sama. 34, 38. Ini 34, 38. Oke, sudah. Oke, ini paper yang nomor 4. Kemudian paper yang nomor 5 kita sesuaikan. Tadi terakhir 38. Kita lihat paper nomor 4 tadi. Halamannya 38, maka di sini kita harus ganti 39. Desain, page number, kemudian 39 di sini. Oke, ke 9, 40, 41, ini ada yang belum terubah ini title author. 41, 42, 43, 44. Oke, sudah sampai 46. Jadi dari 39 sampai 46. Di sini 39. Ini 39. Nah, ini pakai ADMJ. Yang tadi pakai Ahmad Dahlan yang tidak disingkat. Nah, ini harus konsisten. Ini belum dikasih. Kemudian ini tabel nggak boleh dipecah ya. Nggak boleh dipisah. Tabel harus jadi satu halaman. Tidak boleh dipisah. Kemudian, oke, sudah. Nah, ini ada halaman kosong ternyata di sini. Kita harus hapus halaman kosongnya. Oke. Jadi sampai 45. Kita sesuaikan di sini 45. 45. Oke, sudah ini paper yang nomor 5. Oke, demikian beberapa catatan tentang tadi cara membuat halaman dari suatu paper jurnal, kemudian ada sedikit masukan untuk editingnya yang harus diperhatikan sebelum untuk diterbitkan. Ini ada fab di sini, ada R-nya di sini. Kemudian ini juga untuk judul, untuk the itu harusnya pakai kecil. Kemudian kita juga
cek di sini. Ini saya menemukan ada verb di sini ada typo, kemudian di paper yang kedua, oke. Paper yang ketiga, nanti saya menemukan ada yang belum diganti, belum diisi tanggalnya. Di paper yang kelima ini ternyata tanggalnya belum diisi dan bagian footernya juga terlewat, ini belum diisi title sama author. Oke, demikian review singkat dan bagaimana cara menyesuaikan halaman dari suatu paper jurnal. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.